Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang tahun ini mendapatkan undangan sekaligus ditakdirkan oleh Allah untuk menghadiri undangan, yaitu menunaikan ibadah haji sebagai tamu-tamu Allah. Mereka semua telah menyelesaikan rangkaian yang menjadi wajib haji dan rukun-rukun haji, dan saat ini tinggal melaksanakan kesunahan-kesunahan, termasuk para jamaah haji yang belum ke Madinah untuk ziarah kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menunaikan haji di tahun ini betul-betul mendapatkan predikat hajjam mabrurah, dan kita yang belum menunaikan ibadah haji di dalam kehidupan kita di dunia ini, mudah-mudahan sepanjang hidup kita ditakdir oleh Allah menjadi tamu undangan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah haji, salat yang kita laksanakan 5 waktu yang menjadi kewajiban kita, puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, zakat yang kita tunaikan, semuanya pasti memiliki hikmah, pasti memiliki nilai-nilai yang bisa kita petik. Inilah yang di dalam Al-Mawsu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarah Profesor Wahbah Az-Zuhaili menyebut dengan sebutan Al-I'jaz At-Tashri'i. Karena di antara bagian-bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an, salah satunya ada aspek yang namanya Al-I'jaz At-Tashri'i, yang maknanya adalah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ibadah-ibadah mahdhah, pastilah memiliki hikmah yang luar biasa. Tinggal kita mau apa tidak untuk mengambil hikmah dari tasyri' yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya ibadah haji yang puncaknya adalah Al-Hajju Arafah. Maka di Arafah tidak ada satupun orang, apapun status sosialnya, sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, maka ketika di Arafah semuanya sama di hadapan Allah dengan mengenakan pakaian yang sama. Ini adalah salah satu hikmah yang harus kita petik diantaranya dari peristiwa atau dari pelaksanaan ibadah haji.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di surah Al-Anbiya ayat 10, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagi kalian. Yang ketika peringatan itu bisa kita petik hikmah, maka di situ bisa mengangkat derajat kita dan nama baik kita. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, bahkan setiap aktivitas kita, maka jangan sampai kita tidak mengambil hikmah, sehingga dari hikmah itu seharusnya kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang-orang musyrikin Mekah yang kalau kita lihat di dalam surah An-Naba ayat 1 sampai 3, mereka disindir dengan sindiran amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang terjemah maknanya adalah tentang apa mereka saling bertanya satu sama lain. 'Anil naba'il 'azim, yaitu tentang berita yang besar, yaitu tentang datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka dalam hal ini mereka berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Ini memang dalam surah An-Naba ini, surah An-Naba diturunkan sebelum Nabi hijrah, yang masuk dalam kategori surah-surah Makkiyah. Tetapi jika kita kontekstualisasikan hari ini dan kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita, maka jangan sampai kita hanya mendiskusikan tentang hari akhir. Jangan sampai kita hanya mendiskusikan tentang adanya balasan amal kita, tetapi tidak ada usaha atau ikhtiar yang konkret bagaimana meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Inilah lalu disindir di ayat yang ketiga, alladzihum fihi mukhtalifun. Maka boleh jadi kita juga demikian. Ada yang tetap santai sehingga dari hari Jumat ke Jumat berikutnya sudah diingatkan oleh khatibul Jumu'ah untuk ittaqullah, tetapi tidak ada peningkatan, tetap jalan seperti biasa. Dan itulah yang harus kita renungkan. Maka jangan sampai kita tersindir sebagaimana ketika Allah mengingatkan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Karena ketakwaan tidak hanya dibicarakan, ketakwaan tidak hanya didiskusikan, tetapi harus ada langkah konkret yang harus kita lakukan. Pilihannya adalah kalau tidak sekarang lalu kapan? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهج
جهنمهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.